Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, kembali lagi di podcast Bijak, Bincang Pajak Kanwil DJP Jakarta Utara. Bersama saya, Najib, penyuluh pajak dari Kanwil DJP Jakarta Utara. Kawan pajak, kali ini adalah episode spesial podcast Bijak. Kenapa spesial? Jadi, 16 Oktober 2023 lalu, Kanwil DJP Jakarta Utara mendapat undangan wawancara dari radio MNC Trijaya FM. Pihak MNC Trijaya FM meminta Kanwil DJP Jakarta Utara untuk menjadi narasumber pada wawancara di salah satu segmen dalam acara program Trijaya Hot Topic Petang. Topik wawancara tersebut adalah tentang NIK menjadi NPWP. Nah, kawan pajak, yuk kita simak rekaman wawancaranya. Trijaya FM, The World News and Information, ada juga di Audio Plus bagian dari RCTI Plus. Ya, sudah pukul 16:34 saat ini pendengar Trijaya masih ditemani Nick Wardi dan juga tadi ya Bung Pempret, Pak Pempret kita, Pak Gaif, ya terkait dengan Trijaya atau petang pada sore ini kita masih membahas tentang putusan MK terkait dengan calon presiden dan calon wakil presiden. Tapi sebelum itu ya pendengar Trijaya, kita ke topik lain dulu ini. Kita sedikit membahas tentang bahwa per tanggal 1 Januari 2024 nanti nomor induk kependudukan atau NIK ya, nomor induk kependudukan itu secara resmi akan diberlakukan sebagai nomor pokok wajib pajak NPWP, nomor pokok wajib pajak. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengimbau agar wajib pajak yang belum mengintegrasikan NIK dan NPWP untuk segera melakukannya. Terkait dengan hal itu ya pendengar Trijaya, kita akan membahas soal ini dan sudah tersambung di ujung telepon narasumber kita Mas Arief Muhammad Najib. Beliau ini adalah fungsional penyuluh pajak Kanwil DJP Jakarta Utara. Kita sapa dulu beliau. Selamat sore Mas Arief. Halo, selamat sore Mas Arief. Belum nyambung? Mungkin terputus. Baiklah tadi ya. Mas Arief Muhammad Najib ini adalah fungsional penyuluh pajak Kanwil DJP Jakarta Utara ya. Nah, jadi tentu banyak pertanyaan dari kita bahwa jika NPWP nantinya akan menggunakan NIK, apakah semua yang memiliki NIK wajib membayar pajak? Oke, kita tanyakan nanti ya. Ya, halo, selamat sore Mas Arief. Selamat sore Mas Nick. Oke, apa kabar? Sehat selalu ya? Alhamdulillah. Baiklah. Ya. Ini kita langsung saja, singkat saja ini. Banyak tentu pertanyaan dari pendengar Trijaya terkait dengan NIK yang nyambung ke NPWP. Nah, sebenarnya apa sih tujuan penerapan NIK sebagai NPWP yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat nih? Oke, terima kasih Mas Nick. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Najib, penyuluh pajak dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara. Jadi paling cepat dirasain adalah berkurangnya kartu yang ada dalam dompet kita nih Mas. Iya betul, pasti banget itu. Iya, karena apalagi kalau kita butuh NPWP gitu kan, ditanya pasti kan, Pak NPWP-nya berapa? Aduh lupa, kartunya nggak dibawa gitu kan. Nah, salah satunya itu paling cepat dirasain sama masyarakat. Jadi misalnya ditanya NPWP berapa, pasti kita bawa KTP dong. Nah nanti kita tinggal pakai nomor KTP. Yeah. Nah, terus selain itu untuk menyederhanakan administrasi di negara kita, salah satunya adalah single identity number. Yeah. Jadi kedepannya adalah nomor induk kependudukan menjadi identitas tunggal bagi warga negara untuk administrasi warga negara. Kita mulai dengan NPWP, nanti menggunakan NIK di 2024. Ya. Oke, di Januari 2024 ya. Betul. Nah, kalau seandainya ini masyarakatnya masih bingung nih, dia punya KTP, NIK, tapi belum nyambung ke NPWP-nya. Itu bagaimana caranya nih, Mas Najib? Oke.
Ya, jadi caranya itu simpel banget, Mas Tik ya. Jadi tinggal buka atau login di pajak.go.id. Nanti kita klik login, kita masukin NPWP lama kita yang 15 digit, terus kita masukin password dan captcha. Setelah itu, setelah kita berhasil login, kita masuk ke menu profile. Nah, di menu profile ini, teman-teman bisa lihat di situ nomor induk kependudukan atau NIK KTP kita sudah muncul nggak di profil. Nah, kalau misalnya belum muncul, silahkan diisi dengan NIK yang sebenarnya, gitu. Nanti setelah diisi, klik di update di bawahnya. Gitu. Oke. Tinggal klik, udah langsung otomatis itu ya, Mas Najib. Betul. Betul. Oke, baik. Oke, ya itu tadi ya pendengar terjadi untuk Anda yang mungkin masih bingung ya terkait dengan NIK dengan NPWP ini, bisa tadi ya cek di websitenya pajak.go.id, betul. Pajak.go.id. Nah, ini untuk sosialisasi apa saja yang dilakukan oleh Kanwil DJP nih Jakarta Utara terkait dengan hal ini kepada masyarakat nih Jakarta Utara nih khususnya nih. Oke, baik Mas Nik. Jadi sejak Januari 2023 Kanwil DJP Jakarta Utara sudah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi. Salah banyaknya, nggak salah satunya ya, karena ada banyak kegiatannya. Jadi kepada pemberi kerja atau perusahaan-perusahaan yang memiliki banyak pegawai di wilayah Jakarta Utara. Jadi kita pendekatan dulu, kita kasih tahu bahwa ada kegiatan sosialisasi dan segala macam. Nanti kalau misalnya perusahaan tersebut setuju, nanti kita datang. Kita datang ke perusahaan tersebut, nanti kepada pegawai-pegawai kita sampaikan ini ada sosialisasi untuk pemadanan data NIK dan NPWP. Itu juga kita sekalian edukasi dan sosialisasi tentang tata cara penyampaian SPT. Terus ada juga kita kegiatan ke mal-mal, ke tempat pusat keramaian, kita bagi-bagi flyer. Dan kita juga selain kegiatan offline, di online pun ada. Jadi kita bikin. Jadi di Kanwil Jakarta Utara ini, Mas Nik, kita punya maskot. Jadi maskotnya itu namanya Mas Budi. Nanti Mas Nik bisa buka di IG kita, di @pajak-jakut. Nah, di situ Mas Budi itu juga kita bikin video tentang pemadanan NIK NPWP, tata caranya gitu. Jadi silakan di-like ya, dan di-follow. Mas Budi ya. Mungkin ada kepanjangannya. Nggak ada sih. Cuman Budi aja gitu ya. Iya. Oke lah. Baiklah. Nah, ini juga kita ketahui nih banyak kebocoran data ya melalui NIK. Ya, di Kanwil DJP Jakarta Utara itu bagaimana tuh? Adakah bisa mengatasinya bagaimana? Kemudian ada nggak kebocoran yang terjadi di sana? Baik. Ini isu yang sering muncul ya terkait dengan nomor KTP. Katanya, wah data pribadi saya bocor dan segala macamnya. Sebetulnya, bahasa NIK menjadi NPWP itu adalah untuk mempermudah masyarakat menerima informasi. Sebetulnya NPWP itu tetap ada, Mas NIK. Hanya saja, yang sebelumnya 15 digit, kita ubah jadi 16 digit. Itu dasar peraturannya ada di Peraturan Menteri Keuangan nomor 112 tahun 2022. Nah, menjadi 16 digit karena menyesuaikan dengan nomor KTP. Tapi walaupun dia pakai nomor KTP, data-data pribadi itu tidak serta-merta ngikut. Jadi kalau misalnya ditakutkan masyarakat, wah ini data kependudukan dan segala macam, saya cuma bisa bilang tenang saja. Gitu. Tenang saja. Gitu iya, tenang aja. Nah, ini berapa NK yang di Jakarta Utara yang terintegrasi di jadi NPWP ini? Baik, sejauh ini data dari rekan saya yang megang ini ada 62,42% yang sudah valid. Jadi NPWP-nya sudah ada data NIK-nya di situ. Nah, ini masih padahal 2 bulan lagi ya, tapi masih ada kekurangan sekitar 37 sekian persen. Nah, ini harapannya adalah supaya masyarakat segera, ini cuma simpel doang kok, cuma ngecek aja di profil NPWP-nya sudah ada NIK KTP-nya atau belum. Itu aja, simpel. Itu ya, simpel ya. Seandainya ini saya udah punya NPWP ini ya.
Terus itu berarti nanti nomor NPWP saya berubah dong ya, seiring dengan pemadanan. Iya. Oke. Ini Mas Nick-nya, namanya Nick. Nick-nya Mas Nick ya, Nick-nya Mas Nick nanti per 1 Januari 2024 akan menjadi NPWP. Nomor Nick-nya ya. Misalnya tadi Mas Nick nanya, lah ini jadi nanti gimana nih, apalagi gaji dan segala macam ya. Nah, nanti 1 Januari 2024 pemberi kerja atau pemberi penghasilan, kalau dia pegawai atau misalnya dia rekanan dan segala macam, cukup kasih nick saja. Pakai nick aja. Kalau dia sudah melakukan pemadanan, maka nanti langsung dia transaksi seperti biasa. Gitu. Karena DJP juga, Mas Dik ya, itu untuk pembuatan bukti potong itu sudah melakukan terobosan dengan membuat e-bupot atau elektronik bukti potong. Nah, kenapa e-bupot? Jadi untuk mempermudah, kan sebelumnya masih pakai aplikasi namanya ISPT, itu aplikasinya masih standalone di PC. Nah, untuk mempermudah data, validasi dan segala macam, akhirnya dibuatlah e-bupot. Nah, ini e-bupot dengan NIK NPWP ini adalah dua hal yang saling berkaitan. Kalau misalnya NIK NPWP nanti Mas Nick atau masyarakat ada yang udahlah biarin aja, saya nggak mau malas gitu misalnya, nggak usah dipadanin. Nanti di 1 Januari 2024 ketika sudah diaplikasikan, yang ditakutkan adalah gagalnya pembayaran gaji, gagalnya pembayaran kontrak dan segala macamnya gitu, Mas Nick. Oke. Baik, Mas Najib, terima kasih untuk keterangannya. Ini mudah-mudahan berguna juga untuk pendengar yang lainnya ya, untuk memadankan antara NIK dan juga NPWP ini ya. Nah, itu dia. Jadi yang paling gampang adalah Anda bisa kunjungi websitenya tadi, pajak.go.id. Ya, betul. Gitu ya, Mas Najib ya. Ya, follow juga akun IG-nya Pajak Jakut. Nah, di situ ada tutorialnya. Oke, baik, ada tutorial. Mas Arif Muhammad Najib, fungsional penyuluh pajak Kanwil DJP Jakarta Utara. Terima kasih banyak untuk obrolan kita sore hari ini. Oke, terima kasih Mas Nick. Selamat sore semuanya. Selamat sore, itu tadi ya obrolan singkat kami dengan Mas Arif Muhammad Najib soal peralihan antara pemadanan antara NPWP dengan NIK. Nah, itu dia rekaman wawancaranya kawan pajak. Bagaimana? Apakah kawan pajak masih ada pertanyaan yang belum terjawab? Kawan pajak bisa komen di akun medsos kami. Baik kawan pajak, sampai di sini episode spesial podcast Bijak, wawancara Kanwil DJP Jakarta Utara dengan radio MNC Trijaya FM pada 16 Oktober 2023. Tetap sehat, tetap semangat, dan pantengin terus podcast Kanwil DJP Jakarta Utara, akun Instagram @pajakjakut, akun Twitter @pajakjakut, dan akun YouTube Kanwil DJP Jakarta Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, Indonesia maju.